Pemirsa, serangan jantung ini masih menjadi momok ya di dunia, terutama di Indonesia nih pemirsa. Maka dari itu alangkah lebih baiknya nih kalau seandainya pada pagi hari ini kita sama-sama mengetahui bagaimana sih pasca serangan jantung ya untuk rehabilitasinya dan juga penanganan untuk treatmentnya pemirsa. Pada pagi hari ini bersama dengan saya Alia Renomas, saya sudah ditemani oleh salah seorang dokter yang luar biasa cantik yang sama-sama akan berbagi ilmu bersama dengan kita pada pagi hari ini seputar bagaimana caranya rehabilitasi jantung setelah serangan jantung. Saya perkenalkan dulu ya kepada Anda pemirsa, ini ada Dr. Diana Sarvasti, spesialis jantung pembuluh darah, subspesialis prevensi dan rehabilitasi kardiovaskular. Kita menyapa dulu Dr. Diana. Selamat pagi Dr. Diana. Selamat pagi Mbak Alia. Bagaimana kabarnya dok? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Ya. Ih, cantik banget dokternya pagi-pagi. Seger kita ngelihatnya ya pemirsa. Dok, kalau seandainya kita berbicara seputar serangan jantung, ini kan memang menjadi salah satu momok lah ya, momok di dunia, terutama apalagi mungkin di Indonesia ini dok. Kita berpikir kalau seandainya sudah terkena serangan jantung itu, wah kayaknya udah hopeless gitu. Kayaknya nggak bisa lah untuk mendapatkan kualitas hidup seperti sebelumnya. Nah, sebelum kita membahas nih tentang bagaimana sih sebenarnya rehabilitasi pasca serangan jantung, Dr. Diana boleh dong dijelaskan kepada kita semua, sebenarnya serangan jantung itu apa sih dok? Kenapa kok namanya serangan jantung Dr. Diana? Silakan dokter. Iya, selamat pagi pemirsa Jawa Post TV. Serangan jantung adalah suatu kondisi yang namanya serangan itu selalu mendadak ya. Jadi kalau misalnya ada serangan berarti situasinya mendadak. Sekarang masalahnya serangan jantung itu bagaimana atau apa sih serangan jantung? Jadi situasi yang mendadak, situasi mendadak itu bisa berupa ada keluhan nyeri dada atau sesak atau berdebar-debar. Itu kan rata-rata keluhan dari penyakit jantung. Betul. Kemudian pingsan mendadak, kemudian bahkan kolaps. Dan itu semua terjadi sudden, tiba-tiba. Itu yang disebut dengan serangan jantung dan disebabkan oleh penyakit jantung. Dan penyakit jantung itu banyak, tidak hanya penyakit jantung koroner yang saat ini sedang happening dan sering terjadi, bahkan sekarang banyak yang terkena serangan jantung atau terkena penyakit jantung koroner di usia muda. Jadi tidak hanya penyakit jantung koroner, tapi bisa juga karena gagal jantung, bisa karena gangguan irama jantung, bisa karena hipertensi yang kemudian mendadak menjadi sangat tinggi. Dan itu semua sebenarnya adalah serangan jantung. Jadi sesuatu yang terjadi secara tiba-tiba, keluhan-keluhannya tadi termasuk nyeri dada, sesak nafas, kemudian gangguan irama jantung seperti berdebar-debar, atau tensi yang tiba-tiba melonjak sangat tinggi sehingga sampai pasiennya sesak gitu ya. Kemudian penyebabnya adalah penyakit jantung. Tetapi yang dalam hal ini yang paling sering adalah atau yang sering terkenal di masyarakat adalah serangan jantung karena penyakit jantung koroner. Oke. Nah tadi kalau seandainya kita membahas seputar gejala dari serangan jantung, itu tadi yang Dokter Diana sudah jelaskan ya dok ya. Salah satunya mungkin ada rasa berdebar-debar, terus sudah itu sesak nafas, itu adalah gejala-gejala dari serangan jantung. Jadi kalau seandainya mereka-mereka yang mungkin yang sudah memiliki penyakit jantung ya, let's say mungkin hipertensi yang tidak terkontrol, itu nanti bisa berimbas ke jantung juga gitu ya. Gangguan irama jantung yang tidak terkontrol itu bisa berakibat ke serangan jantung juga gitu ya. Baik ya dok ya. Jadi kalau seandainya nih saya bertanya kepada Dokter Diana, biasanya dok pasien-pasien yang datang nih ke Dokter Diana, apakah mereka menyadari kalau seandainya mereka itu terkena serangan jantung gitu dok? Apakah mereka menyadari atau tidak itu Dokter Diana? Pasien kan datang ke dokter kalau ada keluhan. Betul. Nah, biasanya kalau ada keluhan, kalau keluhannya ringan, mungkin masih dipikir-pikir mau ke dokter. Tapi ketika keluhannya berat, mereka akan datang ke dokter, khususnya kalau keluhannya itu nyeri dada. Yang paling sering nyeri dada. Dada tidak nyaman, rasanya berat, atau tiba-tiba sesak. Nah, itu biasanya datang. Tetapi tidak tahu kalau itu jantung. Jadi cuma mikir karena jantung letaknya di dada, sehingga
oh ini jantung nih kira-kira. Tapi tidak tahu kalau itu serangan jantung. Bahkan ada beberapa pasien yang sudah serangan jantungnya sudah berkelanjutan, artinya mungkin delay ya, dia tidak menyadari atau mungkin dikerokin dulu, jadi telat gitu datangnya. Jadi tidak menyadari kalau itu serangan jantung yang harus cepat dilakukan penanganan. Cuma menduga-duga ini saya sakit jantung nggak ya dok, sakit jantung nggak ya dok. Lebih sering seperti itu. Tidak menyangka kalau itu serangan jantung yang perlu penanganan cepat. Itu yang sering terjadi pada pasien. Oke, baik kalau begitu. Nah, kita kan sekarang ini membahas seputar rehabilitasi jantung setelah serangan jantung ya dokter Diana. Kita semuanya itu biasanya taunya kalau membahas seputar rehabilitasi itu biasanya pasca sudah terbaring lama gitu ya di rumah sakit gitu, karena mungkin ototnya sudah lama tidak terpakai, terus terasa lebih lemah badannya, makanya ada proses istilahnya rehabilitasi. Kalau seandainya rehabilitasi jantung setelah serangan jantung itu sama atau berbeda dok dengan fisioterapi yang pasca kita terbaring lama karena sakit, itu sama atau beda dok? Sebetulnya istilah rehabilitasi itu sebetulnya kan pemulihan ya. Jadi mengembalikan ke kondisi yang sebelumnya sakit, tidak berdaya, dikembalikan lagi ke kondisi yang seoptimal mungkin untuk pasien. Kondisi seoptimal mungkin itu bisa jadi harusnya makin baik karena seoptimal atau seperti sedia kala. Ya. Nah, ketika setelah serangan jantung, entah itu serangan jantung yang berat atau setelah dilakukan tindakan pemasangan stent mungkin atau operasi jantung berupa bypass atau operasi katup jantung, itu pasien seringkali tidak tahu nih saya setelah ini mau bagaimana nih. Dan dokter jantung yang melakukan tindakan atau dokter bedah jantung yang setelah melakukan operasi itu belum menjelaskan secara detail gitu. Habis ini ngapain nih Pak, Ibu gitu ya. Jadi pasien itu ketika datang ke rehabilitasi jantung itu kita buatkan program ini komprehensif. Jadi terdiri dari beberapa dokter atau ahli di situ yang nanti akan memberikan edukasi atau konseling bagaimana si pasien dengan pasca serangan jantung atau setelah dilakukan tindakan yang berkaitan dengan jantungnya, itu bisa kembali lagi hidupnya, kualitas hidupnya jadi lebih oke atau lebih baik gitu. Jadi nanti ada dokter jantung yang memberi konseling, ada dokter spesialis gizi klinik, ada psikolog atau psikiater, kemudian ada fisioterapi, kemudian kita juga mengajari atau ya memberi arahan pada pasien, ini loh Pak, Ibu, gimana cara olahraga yang tepat untuk pasien-pasien yang baru saja mengalami serangan jantung atau baru dilakukan tindakan operasi jantung. Jadi pasien itu tahu apa yang dilakukan, nggak ngawur. Contohnya olahraga itu kan baik sekali ya. Olahraga itu baik sekali, bermanfaat, bahkan merupakan obat. Tetapi kadang-kadang pasien itu ngawur gitu ya, karena terlalu bersemangat mungkin ya. Semangatnya kami hargai, tetapi kadang-kadang tidak tahu bagaimana yang pas buat diri mereka. Nah itu diajarin tuh di rehabilitasi jantung, dan kami ada menyediakan gimnasium khusus jantung. Oh iya? Khusus pasien dengan penyakit jantung. Dan di situ diawasin kalau beliaunya latihan, kita rekam jantungnya, kita cek tensinya, heart rate-nya, saturasinya. Jadi pasien itu kita pantau, kita supervisi, kita tahu nih, oh ini pasien oke nggak sih kalau dikasih program segini gitu. Ada masalah nggak sih dengan jantungnya? Nah sehingga pasien juga merasa aman untuk melakukan olahraga. Setelah program itu selesai, banyak pengetahuan yang didapat, tidak hanya masalah gizinya, tapi psikologisnya kan juga diperbaiki ya, karena ada psikiater, psikolog, kemudian gerakan-gerakan apa yang boleh dan tidak boleh pasca operasi. Terus nanti kalau di rumah selesai dari program itu, beliau bisa tahu nih olahraga apa yang saya lakukan dan cocok dan sesuai dengan kondisinya. Jadi program rehabilitasi jantung isinya seperti itu, lengkap.
Menarik sekali ya, Dokter Diana. Saya berpikir mungkin selama ini bahwa ini untuk program rehabilitasi jantung pasca penyakit jantung itu, terutama di Indonesia ya pemirsa, itu saya berpikir bahwa selama ini tidak ada, Dok. Makanya terkadang saya suka mencari tahu ya, kayak research, kalau di luar negeri itu seperti apa ya, kayaknya di luar negeri itu lebih ada gitu loh, kayaknya lebih detail tentang apa saja yang sebaiknya dilakukan bagi mereka mungkin yang memang menderita penyakit jantung. Apalagi olahraga nih, zaman sekarang kan olahraga macem-macem. Kita kalau olahraga benar banget kata Dokter Diana, kita bersemangat, luar biasa tuh semangatnya. Tapi terkadang kita tidak pernah mengetahui olahraga seperti apa sih yang cocok dengan kondisi tubuh kita. Terutama kalau seandainya Anda pernah terkena serangan jantung. Pemirsa di rumah, pagi hari ini topiknya luar biasa menarik ya menurut saya. Apalagi bagi Anda mungkin yang penyintas jantung nih, penyakit jantung ya, yang rutin sekali melakukan olahraga, boleh loh untuk konsultasi langsung dengan Dokter Diana, karena memang kita membahas seputar rehabilitasi pasca serangan jantung. Jangan lupa untuk selalu cantumkan nama, usia juga penting ya, dan juga lokasi Anda di mana. Kami jeda sejenak pemirsa, jangan kemana-mana, kami akan segera kembali sesaat lagi. Berbagai informasi terkait dunia bisnis dan bidang usaha lainnya kami sajikan dalam program Update Bisnis. Setiap sendi masyarakat tak lepas dari aktivitas ekonomi. Berita seputar ekonomi mikro dan kerjasama bisnis kami hadirkan dalam program Update Bisnis. Senin hingga Jumat pukul 13 waktu Indonesia Barat di Jawa Pos TV. Deretan video lucu dan unik dari netizen yang viral di media sosial bakal bikin harimu lebih asik dan menarik. Dan beneran dong, si kakak satu ini ikutan bikin konten tiruin ibu-ibu di jalanan sampai totalitas banget. PJVK, viral jempol, viral kocak. Setiap hari pukul 11 waktu Indonesia Barat. Hanya di Jawa Pos TV. Ya. Pemirsa, pada pagi hari ini ya kita masih membahas seputar rehabilitasi jantung pasca serangan jantung. Karena seperti kita tahu ya pemirsa, tadi pagi sebelum maksudnya on the way saya berangkat nih mau syuting, saya lihat ada satu grup gitu ya, goes naik sepeda. Melihatnya tuh kayak seneng banget ya, wah ini mereka udah rutin, semangat untuk berolahraga. Tapi bagaimana jika Anda mungkin memiliki penyakit jantung atau baru saja mengalami serangan jantung? Terkadang bagi kita itu kalau seandainya sudah mengalami hal seperti itu, aduh aku takut deh olahraga, takut ntar kenapa-napa nih jantungku. Udah mendingan leleh aja lah, jadi tim rebahan aja. Padahal belum tentu itu juga lebih baik loh pemirsa daripada kita berolahraga. Makanya alangkah lebih baiknya nih kita untuk sama-sama mengetahui sebenarnya seperti apa sih fasenya. Jika memang kita ingin kembali beraktivitas atau rehabilitasinya seperti apa sih, fasenya seperti apa saja. Tadi Dokter Diana sudah menjelaskan, ternyata bisa loh nanti diukur intensitas olahraganya itu seperti apa yang baiknya dengan kondisi kita. Saya membayangkannya tadi ketika Dokter Diana menjelaskan itu kayak atlet-atlet di luar negeri dok, yang ada treadmill test, pakai apa ya kayak sipet ya itu namanya ya dok ya. Ada ya itu. Di Surabaya. Di Surabaya ada. Boleh dong dok dijelaskan sebenarnya fasenya itu seperti apa? Oke, setelah umpamanya terkena serangan jantung ya, sudah istilahnya sudah baik gitu kondisinya. Waktunya butuh waktu berapa lama sih dok bisa kembali untuk berolahraga lagi dan seperti apa kira-kira ini fasenya yang akan didapatkan untuk rehabilitasi jantung ini dokter? Jadi fase rehabilitasi jantung itu sebetulnya ada 3. Ada 3. Satu itu ketika pasien masih dirawat di rumah sakit. Kemudian yang fase kedua ketika pasien sudah keluar dari rumah sakit, kemudian kembali lagi ke rumah sakit untuk mengikuti program rehabilitasi. Kemudian yang ketiga adalah ketika pasien itu sudah dari fase 2 dan kita kembalikan lagi ke masyarakat untuk melakukan kegiatannya secara mandiri.
Jadi ada 3 fase itu. Fase ketika pasien dirawat di rumah sakit, setelah itu apa dok? Fase ketika pasien itu sudah keluar dari rumah sakit, kemudian kembali ke klinik atau ke rumah sakit untuk melakukan program rehabilitasi. Kemudian yang ketiga adalah ketika pasien sudah melewati fase 2 untuk kembali ke masyarakat. Jadi kita udah lepas tuh, kita sudah tidak supervisi lagi. Nah, yang ketika masih di rumah sakit, biasanya pasien-pasien yang baru melakukan tindakan atau operasi jantung yang cukup berat, sehingga bagaimana cara mengembalikan ke kondisi secara mandiri, bukan kualitas hidup tapi lebih ke aktivitas sehari-hari. Misalnya dulunya nggak bisa pakai baju sendiri setelah operasi ya, atau makan sendiri atau ke kamar mandi sendiri, itu kita kita beri program, kasih program. Kemudian nanti sebelum pulang kita berikan latihan ringan 6-minute walk test, jalan 6 menit gitu di rumah sakit. Kalau dia mampu, si pasien mampu misalnya berapa ratus meter, maka dia sudah kami anggap bisa kembali untuk melakukan aktivitas sehari-hari. Aktivitas sehari-hari. Jadi seperti makan, minum, pakai baju, kemudian mandi sendiri gitu. Kalau seandainya dia sudah bisa 6 minutes walk itu ya, checklist. Ya, kita cek gitu ya, kita pantau. Kemudian setelah fase 1 itu, kami anjurkan untuk mengikuti fase berikutnya, yaitu fase 2. Fase 2 itu ketika pasien udah pulang, pasien dalam kondisi stabil, kita lakukan program di fase 2. Nah, ini yang memang fase yang paling panjang. Yaitu ketika pasien itu datang dari rumah ke rumah sakit, mengikuti program kurang lebih 1 jam, 3 kali seminggu. Kayak orang olahraga nge-gym ya dok? Betul. Dan di situ memang ada gymnya ada gymnya khusus pasien-pasien dengan penyakit jantung atau pasca tindakan jantung. Yang nggak sakit jantung nggak boleh. Jadi nanti mengintimidasi gitu ya, mengintimidasi pasien dengan penyakit jantung. Nah di situ kita mulai program edukasi karena di situ lebih panjang ya programnya, lebih panjang. Edukasi, konseling, kemudian pasien kadang nggak tahu nih obat-obatnya buat apa aja. Kadang pasien memiliki keputusan sendiri untuk menghentikan, kok banyak banget nih obatnya saya berhentikan ini. Padahal obatnya itu penting semua. Dan itu yang kadang pasien tidak tahu. Kemudian tentang aktivitas seksual. Boleh nggak nih saya melakukan aktivitas seksual? Kadang pasien takut, akhirnya suami atau istrinya juga takut ya. Kualitas hidupnya turun, nggak berani ini itu dan seterusnya. Di situ kita ajarkan juga olahraga. Olahraga yang tepat bagaimana kita tes. Kita tes sebelum program, kita tes dulu dengan 6-minute walk test atau tes treadmill atau CPET ya yang pakai sungkup itu. Itu gunanya untuk apa sih dok? Aku mau nanya deh yang untuk pakai sungkup itu. Ya, yang sungkup itu beda dengan treadmill atau tes uji latih jantung biasa karena dia mengukur oksigen yang dihirup dan CO2 yang dikeluarkan. Kemudian dilihat metabolismenya, jadi lengkap banget itu untuk mengukur kapasitas fungsional atau kebugaran pasien. Dan di situ juga dipantau EKG-nya juga. Jadi rekam jantungnya juga dipantau. Jadi CPET itu adalah alat untuk mengetahui kebugaran atau kapasitas aerobik pasien sekaligus kondisi jantung dan parunya secara lengkap dan merupakan golden standard atau standar baku untuk melakukan pemeriksaan jantung. Itu kayaknya atlet-atlet di luar negeri pada pakai itu deh dok? Iya memang. Benar ya? Benar. Itu jadi ketahuan betul. Dipakai ketika mereka sedang melakukan olahraga ya, kayak treadmill ya, jadi dipakai itu ya? Bisa dalam bentuk treadmill, kemudian diperiksa menggunakan sungkup dan EKG, bisa juga dalam bentuk ergocycle. Jadi leg ergocycle atau sepeda statis, kemudian dilihat oksigen dan CO2-nya, berapa banyak yang keluar, normalnya itu bagaimana, dia ada handicap atau enggak, gitu. Itu jadi, untuk melihat tingkat kebugarannya ya. Dites bagaimana kondisi jantungnya juga, parunya juga. Nah, dari situ kita bisa bikin program tuh untuk olahraganya. Jadi masing-masing pasien itu bisa beda-beda, nggak sama. Jadi nggak samanya itu mungkin pasien dengan penyakit yang sama, misalnya penyakit jantung koroner, tetapi kebugarannya mungkin beda, olahraganya beda, dan
konseling yang dilakukan juga beda. Jadi kalau di fase 2 itu mereka pasien-pasien itu akan mendapatkan penanganan secara komprehensif. Nggak cuma jantung aja, tapi makanan yang oke gimana, kemudian olahraga yang oke gimana, psikologis kan sering tuh pasien. Iya, betul. Pasien dengan penyakit jantung itu sering mengalami depresi. Tingkat kecemasannya juga tinggi. Bahkan tidak berani untuk ngantor, padahal oke-oke aja, oke-oke aja ya, Dok ya. Terus kita ajari olahraga yang benar itu gimana, jadi pede lagi. Pasien pede lagi, harusnya pede kalau udah apalagi udah dioperasi, udah dipasang ring, udah dipasang stand atau alat-alat yang membantu fungsi jantungnya, harusnya lebih oke. Tapi sering pasien merasa lebih sakit karena saya habis dipasang ring nih, saya habis di operasi bypass. Harusnya kondisinya lebih oke dibandingkan yang sebelum dilakukan tindakan. Kalau seandainya kondisinya nggak lebih oke itu kenapa tuh, Dok, kira-kira? Psikologisnya. Itu masuk ke psikologisnya. Gitu, jadi ngerasa aduh saya habis diginiin, saya habis dibegitukan gitu ya. Jadi ngerasa sakit gitu, padahal harusnya lebih oke. Lebih bagus karena dibanding yang dulu, yang sebelum dilakukan pengobatan, ya bagusan yang sekarang. Yang setelah dilakukan pengobatan gitu. Nah, nanti setelah fase 2 selesai kita buatkan program untuk dilakukan di rumah. Jadi masuk ke fase 3 itu udah kita nggak supervisi lagi. Anda aman untuk melakukan sendiri di rumah. Jadi fasenya begitu sehingga pasien juga lebih percaya diri. Kan juga di gimnasium itu nanti akan ketemu dengan pasien-pasien lain yang penyakitnya sama atau kondisinya lebih buruk mungkin. Jadi ada rasa kebersamaan. Saya ada temennya nih sakit jantung, nggak saya saja gitu. Nah, terkadang kita tuh kalau seandainya ada beberapa bagi penyintas jantung ya pemirsa, ini terkadang kan merasa sendiri gitu. Betul. Jadi akhirnya tidak tahu kita mau cerita ke siapa ya pemirsa. Kita mau cerita ke keluarga dibilangnya ngeluh terus, padahal kemarin udah tindakan, harusnya udah lebih baik dong kondisinya. Padahal kan kita ingin didengarkan saja ya, Dok ya. Tapi kalau seandainya kita mungkin ada sesama teman-teman mungkin ya yang merasakan atau penyintas jantung juga, itu kita merasa bahwa ada rasa pede lah. Oh, ternyata saya tidak sendiri. Ada juga loh orang yang ternyata mungkin kondisinya tidak lebih baik dari saya, tapi kok lebih bugar gitu. Jadi bisa jadi itu menjadi salah satu motivasi ya, Dok ya. Betul. Nanti saya ingin bertanya nih kepada Dokter Diana, untuk fase rehabilitasi, tadi kan ada fase 1, fase 2, dan juga ada fase 3. Itu biasanya makan waktu berapa lama sih yang di fase 2? Karena tadi Dokter Diana katakan biasanya fase 2 ini memakan waktu lebih lama daripada fase yang pertama. Kira-kira makan waktu berapa lama ya pemirsa? Silakan bagi Anda di rumah yang ingin berkonsultasi langsung dengan Dokter Diana seputar rehabilitasi pasca serangan jantung. Silakan bisa konsultasi via WhatsApp atau juga bisa via telepon. Jangan lupa untuk selalu cantumkan nama, usia, dan juga lokasi Anda di mana. Kami jeda sejenak pemirsa, jangan kemana-mana. Kami akan segera kembali sesaat lagi. Update Klasmen. Berita seputar lapangan hijau kami sajikan dengan gaya khas untuk Anda. Indonesia masih tertahan. Ada John Abo di sini. Kan ada John Bukti di sini. Warball setiap Kamis sampai Sabtu hanya di Jawa Pos TV. Apa saja peristiwa terkini yang tengah menjadi sorotan? Pemerintah juga menggelar operasi beras murah di 2 titik lain. Harga pakan ayam petelur terus melonjak. Dengan fakta yang akurat kami hadirkan seputar informasi dan update daerah untuk Anda. Saksikan update radar setiap Senin sampai Sabtu pukul 14 waktu Indonesia Barat, live di Jawa Pos TV. Terima
kasih pemirsa, masih stay tune di Sehat Pagi. Sekarang saya mau menyapa dulu dong, ini ya ada yang sudah masuk di WhatsApp ingin konsultasi langsung dengan Dokter Diana. Ada Bapak Heri dari Surabaya. Selamat pagi Pak Heri. Selamat pagi Dok. Saya ini punya penyakit jantung koroner Dok. Kalau seandainya tidak diobati nih, umpamanya ya Dok ya, tidak diobati, pengaruhnya apa ya Dok ya? Soalnya saya juga tidak punya keluarga sih. Nah, jadi kayaknya nggak punya rasa beban gitu ya Pak ya. Ini bagaimana Dokter Diana untuk Bapak Heri di Surabaya? Ya. Selamat pagi Pak Heri. Terima kasih pertanyaannya. Bapak sudah diketahui penyakit jantung koroner, pasti juga udah periksa ya Pak ya? Sudah periksa ke dokter, Bapak diberitahu bahwa Bapak ada penyakit jantung koroner. Tentunya dokternya pasti akan memberikan obat, Pak. Dan obat itu sebaiknya memang diminum. Kenapa diminum? Harus diminum. Karena penyakit jantung koroner itu adalah penyakit pada pembuluh darah yang memberi makan otot jantung. Jadi kalau ada penyakit di sana, maka aliran darah yang memberi makan otot jantung itu tentunya juga akan terganggu. Jadi mungkin oksigennya menjadi lebih berkurang atau asupan nutrisinya juga berkurang. Kalau otot jantungnya kekurangan oksigen, nutrisi, dan hal-hal lain yang diperlukan, maka efek sampingnya atau dampaknya adalah otot jantung itu akan mengalami kerusakan, Bapak. Kalau itu kerusakannya makin atau kerusakannya itu tidak terkendali, maka otot jantungnya itu bisa mati. Jadi kalau sudah mati, maka tidak berfungsi lagi. Padahal otot jantung itu diperlukan untuk memompa atau membantu pemompaan jantung. Jantung tugasnya memompa aliran darah ke seluruh tubuh. Nah, ketika dia terganggu pompanya, tentunya aliran darah ke seluruh tubuh juga akan terganggu. Dan itu membahayakan organ-organ tubuh yang lain. Sehingga kalau sudah diberi obat, sebaiknya diminum rutin, Bapak. Kadang-kadang ada pertanyaan, nah nanti kalau obatnya banyak, memang biasanya obat jantung koroner itu banyak. Karena kita ingin membersihkan aliran darah yang mengalir di pembuluh darah koroner itu. Misalnya ada diabetes, ada hipertensi, maka itu diobatin juga. Nah, takutnya kan pasien itu sering berpikir, waduh obatnya banyak ini nanti jangan-jangan mengganggu ginjal saya atau merusak ginjal saya atau organ yang lain. Nah, obat-obat jantung itu memang sudah dibuat sebaik mungkin untuk jangka panjang, sehingga efek samping yang terjadi juga minimal. Dan itu sifatnya individual. Jadi kalau obat-obat yang diminum dalam jangka panjang, itu biasanya sudah melewati penelitian yang panjang juga dan relatif aman. Justru kalau tidak diminum obat-obat itu, maka penyakitnya makin memberat. Dan itu berbahaya untuk jantung. Jantung itu organ yang vital sekali. Kalau ada masalah di jantung, biasanya ada masalah di organ yang lain. Jadi Bapak, monggo diminum obatnya yang sudah diberikan dan diresepkan oleh dokter secara rutin dan teratur supaya tidak memberikan komplikasi yang lebih berat lagi di penyakit jantung koronernya. Oke, baik kalau begitu. Selanjutnya ya, Dokter Diana, ini ada Bapak Bambang dari Semarang. Ini bagus sekali pertanyaannya, Dok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Dokter. Saya ini usianya 57 tahun, Dok. Dari Semarang. Saya mau nanya, ini kalau untuk rehab jantung setelah serangan jantung, ini untuk serangan jantung ringan ya Dok ya. Jadi tindakannya cukup diobat jalan saja oleh dokter spesialis jantung dan pembuluh darah. Atau ini memang bila ada serangan jantung berat Dok, terus masuk ICU dulu, di UGD dulu, baru bisa untuk mendapatkan rehabilitasi jantung ini. Nah, dengan penanganan kegawatan jantung oleh dokter UGD, apakah cukup Dok untuk menolong penderita? Apakah mampu untuk menolong penderita? Mohon pencerahannya, terima kasih. Bagaimana Dokter Diana untuk Pak Bambang untuk rehabilitasi jantung ini? Apakah untuk penyakit jantung ringan saja ataukah untuk berat Dok? Nah bagaimana Dokter Diana? Waalaikumsalam Pak Bambang. Jadi sebetulnya rehabilitasi jantung itu tidak hanya untuk
pasien-pasien dengan serangan jantung yang berat. Justru kita serangan jantung yang ringan juga sebaiknya dilakukan rehabilitasi. Karena apa? Tujuan rehabilitasi itu kan sebetulnya jangan sampai nih pasien terkena serangan jantung lagi. Nah, mumpung serangan jantungnya masih ringan, jangan menunggu serangan jantung yang berat. Nah, di situ kita perbaiki pola hidup atau gaya hidupnya, kemudian kita beri konsultasi atau edukasi gimana sih supaya serangan jantung ini tidak menjadi serangan jantung yang berat, yang berakibat fatal. Jadi kalau ditanya rehabilitasi jantung atau kardiovaskular ini untuk yang serangan jantung ringan, berat saja atau ringan, dua-duanya. Bahkan yang masih belum mengalami serangan jantung, misalnya yang masih kolesterolnya tinggi aja, ya, kemudian diabetes saja, itu juga sebaiknya mendatangi dokter jantung atau rehab juga boleh untuk diberi konseling gitu, edukasi, gimana sih supaya diabetesnya, hipertensinya, kemudian kolesterolnya itu tidak pada suatu hari tidak menimbulkan komplikasi menjadi serangan jantung. Jadi rehabilitasi jantung itu sebetulnya kita sebut sebagai pencegahan sekunder. Jadi supaya orang-orang yang dengan faktor risiko serangan jantung atau yang sudah mengalami serangan jantung atau penyakit jantung tidak mengalami angka masuk ke rumah sakit lagi. Jadi kita menurunkan angka masuk rumah sakit lagi atau menurunkan morbiditas, menurunkan angka kematian, dan supaya pasien itu activity of daily living-nya atau kehidupan sehari-hari, kualitas hidupnya itu oke. Jadi nggak merasa, aduh aku sakit jantung nih, saya nggak bisa olahraga nih, kadang saya gitu, mesti tiduran terus. Itu nggak oke juga kalau seperti itu. Jadi itu kita beri konseling, gimana sih supaya meskipun punya atau pernah serangan jantung, tapi tetap bisa melakukan aktivitas sehari-hari dengan optimal gitu. Jadi kita ajarin tuh di situ. Jangan tujuannya rehabilitasi jantung. Jangan patah semangat, tetap sehat, tetap kualitas hidupnya tetap oke. Biasanya di rehab itu, di gimnasium itu kita akan pasang musik-musik yang happy gitu ya, kita bahagia bersama, olahraga bersama gitu. Penasaran jadi pengen lihat ya gymnya kayak apa. Saya kan soalnya biasanya tuh melihat gym yang biasa ya pada umumnya ya dok ya, tapi ini kayaknya kalau seandainya gimnasium atau gym khusus bagi penyintas jantung ini mungkin agak berbeda ya dok ya, jadi penasaran ya pengen lihat seperti apa gitu di dalam gymnya itu dan alat-alatnya itu kira-kira seperti apa. Nah, untuk pertanyaan selanjutnya tadi dok, dengan penanganan kegawatan jantung oleh dokter UGD, apakah mereka itu cukup mampu untuk menolong penderita? Ini kayaknya pertanyaan sejuta umat juga ya Pak Bambang. Ya cukuplah Bapak, cukuplah. Dokter UGD memang dokter-dokter yang sudah dilatih untuk penanganan emergency case. Sehingga ketika ada pasien dengan penyakit jantung yang memerlukan tindakan cepat, UGD memang langsung bisa menangani. Nanti setelah dari UGD, setelah kegawat daruratannya tertangani, baru selanjutnya apa nih? Nah, mau dipasang ring, mau operasi, atau dengan obat saja. Jadi UGD itu seperti gate pertama. Nanti setelah ditangani oleh dokter jantung dengan mungkin pasang ring atau operasi dan sebagainya, nah itu baru kita melakukan rehabilitasi. Jadi dilakukan kurasi dulu, kuratif dulu, terapi dulu, nanti baru dilakukan rehabilitasi. Jadi kalau ditanya UGD itu capable, di UGD itu cukup nggak untuk menangani serangan jantung? Ya cukup lah. Nah, nanti penanganan daruratnya dulu, setelah daruratannya kedaruratan teratasi, langsung nanti akan dibawa kemana gitu selanjutnya. Mau pasang ring atau operasi atau dengan obat saja. Gitu. Dok, tadi saya mau nanya sama dokter Diana ya, belum dijawab ya, karena tadi baca WhatsApp dulu. Untuk di fase 2, ketika rehabilitasi jantung pasca serangan jantung itu biasanya makan waktu berapa lama? Tapi kayaknya sesaat lagi deh dokter Diananya menjawab ya, karena kita harus jeda sejenak pemirsa. Jangan kemana-mana, tetap di Sehat Pagi.
kolesterol, hipertensi, diabetes, mah lambung, kaki, kebas, dan kesemutan, jangan biarkan dan jangan remehkan. Mengisi waktu siang Anda, kami hadirkan berbagai informasi yang terjadi. Melaporkan peristiwa langsung dari lokasi. Kasus stunting dan gizi buruk yang melanda anak di bawah 5 tahun atau balita di Provinsi Banten masih menjadi catatan kelam. Update siang, setiap hari pukul 11.30 waktu Indonesia Barat di Jawa Post TV. Pemirsa, terima kasih ya, ini antusiasnya luar biasa loh Dokter Diana dari pemirsa di rumah nih yang ingin berkonsultasi langsung dengan Dokter Diana. Tapi saya ini penasaran ya, mohon maaf ya pemirsa, saya ini penasaran dengan jawabannya Dokter Diana. Kalau seandainya rehabilitasi jantung, kan ada 3 fase, fase pertama, fase kedua, dan fase ketiga. Di mana fase kedua itu biasanya makan waktu lama, lebih lama ya. Tadi Dokter Diana katakan, biasanya lamanya itu berapa lama dok? Apakah nyampe berbulan-bulan kah? Atau makan waktu mungkin sekitar 4 minggu kah? Nah ini bagaimana Dokter Diana? Ya, jadi yang fase 2 itu memang waktunya lebih lama. Kalau di luar negeri bahkan sampai 2 bulan. Wow. Ya, karena di luar negeri covering insurance-nya itu lebih oke mungkin ya. Nah, kalau di Indonesia rata-rata program rehabilitasi fase 2 itu 1 bulan. 1 bulan. Karena dalam 1 minggu kita melakukan atau pertemuannya 3 kali. Jadi kalau rutin, pasien itu rutin untuk rehab, 1 bulan selesai. 12 kali lah 12 kali. Tapi kadang-kadang kan pasien, dok saya ini izin mau keluar kota atau kadang ada kerjaan gitu ya. Oke, tidak apa-apa. Asal tidak 2 minggu berturut-turut menghilang. Bolosnya sampai 2 minggu berturut-turut. Nah, kalau sudah begitu kan kita biasanya akan mengulang lagi dari program awal. Dari sesi 1 lagi. Kenapa? Karena ketika olahraga itu berhenti selama 2 minggu, kapasitas kebugaran kita juga akan turun. Otomatis 50%. Itu tidak hanya berlaku pada pasien dengan penyakit jantung, tapi orang normal juga gitu. Jadi kalau biasa rutin olahraga terus berhenti 2 minggu mungkin ya kita lagi rekreasi atau sakit gitu, itu menurun lagi dia kebugarannya, turunnya lebih dari 50%. Jadi kalau pasien itu bolos 2 minggu, kita mulai lagi tuh dari sesi 1. Jadi mengulang dari sesi 1 sampai sesi 12. Nanti sesi 1 kita selalu tes dulu. Nanti sesi 12 kita juga tes. Jadi ada tes awal dan tes akhir. Tes awal untuk mengetahui program di fase 2 dan tes yang terakhir untuk memberikan program nanti dia di rumah. Pasien kalau di rumah gimana? Jadi dibikinin sendiri ya, khusus ya dok ya, program latihannya apa? Pertanyaan saya dok, yang kalau umpamanya yang ada di gimnasium itu dok, di gym yang untuk rehabilitasi jantung itu, rata-rata latihannya apa? Apakah hanya kardio kah atau mungkin ada latihan resistance training yang menggunakan dumbbell? Itu pertanyaan saya dok. Iya, kalau yang fase 2, fase 2 itu memang olahraganya aerobik. Kita lebih banyak aerobik. Jadi sifatnya endurance terus-menerus seperti jalan kaki karena di situ ada tracknya ya, track khusus. Kemudian jalan di treadmill, kalau jalan di track itu sudah kita lihat mampu nih jalan di track, maka selanjutnya adalah jalan di atas treadmill, kemudian sepeda statis. Ada pemanasan dan pendinginan, jadi stretching. Nah, untuk yang pertanyaan apakah ada resisten atau latihan beban, itu baru dilakukan setelah fase 3. Karena olahraga dengan beban itu bisa agak membuat jantung itu bekerja lebih keras. Tensi naik gitu ya, menyebabkan tensi naik. Jadi kita pantau dulu nih kalau dengan olahraga aerobik gimana? Aerobik kan memang olahraga yang dianjurkan untuk kebugaran jantung. Setelah aerobiknya aman,
baru kita masuk ke fase 3. Itu kalau pasien misalnya fase 3 itu kadang-kadang pasien datang lagi gitu. Saya kalau di rumah nggak ada temennya nih gitu ya, olahraga. Nah kalau datang di fase 3 maka baru kita beri latihan dumbbell, tapi dumbbellnya bukan yang bukan gitu yang barbel berat gitu ya, Dok ya. Jadi kita mulai dari dumbbell yang 0,5 kilo gitu ya. Kemudian 1 kilo, 1,5 gitu. Karena bagaimanapun kita tidak hanya menggunakan jenis olahraga aerobik, tapi juga olahraga resisten. Kenapa? Karena ingin menguatkan otot juga kan. Betul. Pasien jantung itu seringkali olahraganya kurang olahraga resisten, sehingga ototnya itu mengalami sarkopeni, jadi lemes gitu. Jadi tetap kita berikan olahraga resisten, tetapi setelah melewati fase 2. Jadi fase 2 aman nih, baru masuk fase 3 pakai resisten. Baik kalau begitu. Sekarang saya mau menyapa dulu Bapak Suudi Afandi yang ada di Gresik. Assalamualaikum dokter, ini usia saya 57 tahun dok. Dok bagaimana ya caranya supaya kesehatan jantung itu senantiasa sehat? Apakah cek kesehatan jantung itu juga perlu dilakukan selalu dokter? Nah ini bagaimana Dokter Diana untuk Bapak Suudi Afandi, usianya 57 tahun. Silakan dokter. Iya, waalaikumsalam Pak Suudi. Jadi untuk kapan nih kita medical check up ya? Untuk pasien atau orang-orang yang belum kena serangan jantung. Jadi yang dianjurkan sebetulnya sejak usia 20 tahun, bahkan ada guideline yang menyebutkan usia 18 tahun, kita udah mulai screening nih. EKG screening iya. Jadi misalnya bapak ibunya ada yang serangan jantung atau punya penyakit jantung koroner di usia muda, maka putra-putrinya sebaiknya melakukan screening ini. Jadi dilihat nih ada kolesterolnya gimana, diabetesnya gimana. Nah, kalau itu aman, maka selanjutnya bisa dilakukan setiap 5 tahun sekali. Lalu untuk yang berikutnya, untuk laki-laki sebaiknya mulai dilakukan di usia 35 tahun ke atas. Sedangkan perempuan dimulai di atas usia 40 tahun. Itu sudah mulai melakukan medical check up secara lengkap. Misalnya treadmillnya, ekokardiografinya, laboratoriumnya. Nah itu mulai dicek secara lengkap. Kenapa? Karena lately atau akhir-akhir ini penyakit jantung, khususnya penyakit jantung koroner yang bagian dari gaya hidup ya. Penyebabnya itu bisa karena gaya hidup. Itu sekarang cenderung timbul di usia muda. Bahkan saya punya pasien usia 28 tahun sudah terkena penyakit jantung koroner dan harus pasang ring. Dan itu memprihatinkan ya buat saya atau buat dokter jantung secara keseluruhan itu memprihatinkan karena kenapa ini? Dulu penyakit jantung koroner lebih sering dialami oleh pasien-pasien yang berusia 50 tahun ke atas lah. Sekarang usia 20-an, 30-an sudah terkena penyakit jantung koroner. Ini mungkin penyebabnya karena ada pola hidup atau gaya hidup sedentary yang sekarang gadget kan kita lebih banyak tidur-tiduran ambil main gadget dibanding saya waktu kecil dulu main ankle, main sepatu roda kayak atau lari-lari gitu ya. Anak sekarang kan lebih anteng ya. Iya, lebih anteng main gadget sambil ngemil dong. Main gadget sambil ngemil, berjam-jam nggak ngapa-ngapain, duduk terus. Nah, itu mungkin yang menyebabkan kenapa sekarang makin mudah. Untuk itu, maka medical check up atau check up jantung memang sebaiknya dilakukan lebih di usia muda. Jadi makin muda kita cek jantungnya. Baik. Selanjutnya ya Dokter Diana, ada Bapak Nur Hadi dari Jepara. Selamat pagi Pak Nur Hadi. Selamat pagi dokter, usia saya 63 tahun nih, saya dari Jepara, Jawa Tengah. Nah, sesuai hasil dari ronsen 3 tahun yang lalu ya dok, saya ini dinyatakan ada pembengkakan jantung. Terus saya diminta minum obat sesuai yang sudah diresepkan. Namun tidak saya minum dok. Nah, apakah jantungku bisa kembali semula atau tidak ya dok ya dengan kondisi ini? Selama ini saya rutin olahraga 1 minggu 2 kali. Nah ini bagaimana Dokter Diana untuk kondisi Bapak Nur Hadi yang ada di Jepara? Silakan dok. Iya, selamat pagi Pak Nur Hadi. Terima kasih pertanyaannya. Penyakit jantung di sini kalau jantungnya sudah bengkak Pak,
berarti itu ada penyebab bengkaknya. Oke. Pasti ada penyebab bengkaknya. Entah itu penyakit jantung koroner, hipertensi, atau penyakit katup, atau penyakit jantung yang lain. Jadi kalau misalnya sudah ada pembengkakan jantung, itu biasanya dokter akan melakukan pemeriksaan yang disebut dengan ekokardiografi atau USG jantung. Dari situ akan ketahuan Pak, ini besarnya, kalau tadi Bapak dari ronsen saja ya. Di ronsen memang kelihatan hanya 2 dimensi. Jadi, oh ini gede nih. Tapi besarnya karena apa? Karena jantung itu bisa membesar karena ada 2 sebab. Otot jantung yang menebal atau rongga jantungnya yang melebar. Nah dari situ ketahuan nih, apa ini? Obat-obat yang diberikan oleh dokter biasanya untuk mereduce atau mengurangi besarnya jantung itu, Pak. Jadi sebaiknya obatnya tetap diminum karena kalau penyebabnya karena otot jantung yang menebal, pembesarannya tadi karena otot jantung yang menebal, itu masih bisa berkurang penebalan otot jantungnya itu. Jadi obatnya sebaiknya diminum karena ada obat-obat yang untuk mengurangi ketebalan otot jantung sehingga otot jantungnya menjadi ramping lagi, jadi normal lagi. Jadi sebaiknya tetap diminum, Bapak. Supaya jantungnya tidak makin besar. Gitu. Tapi orang-orang banyak yang berpikir kalau seandainya jantung udah bengkak itu bisa kempes lagi. Mungkin itu ya maksud Bapak ya. Apakah bisa kempes lagi kalau jantungnya udah membengkak? Itu bisa nggak sih dok? Apakah sesimpel itu atau tidak dokter Diana? Bisa. Asal Bapak, kalau penyebabnya penebalan bisa. Tapi kalau pelebaran dari rongga jantung itu memang agak susah ya. Karena seperti karet itu ya kalau udah melar mau dibalikin kan nggak bisa ya. Tapi kalau otot jantung yang menebal itu masih bisa. Karena penelitiannya dengan beberapa obat, khususnya obat tekanan darah tinggi, itu bisa mengurangi ketebalan dari otot jantungnya. Jadi kalau Bapak udah diberi obat diminum aja Pak. Nanti jantungnya tambah besar, tambah susah nanti penanganannya. Baik kalau begitu. Dokter Diana, kita jeda sejenak ya. Nanti ketika saya kembali saya akan menyapa ada Bapak Sonata yang ada di Madiun. Jangan kemana-mana pemirsa, tetap di Sehat Pagi. Berbagai peristiwa disajikan dalam sebuah berita. Berbagai informasi disajikan sesuai fakta. Dari momen Idul Adha kali ini saja, para penjual bumbu jadi diserbu banyak pembeli, khususnya para ibu-ibu yang bersiap akan memasak olahan daging kurban. Dikemas dalam program Update Petang, setiap hari pukul 18 waktu Indonesia Barat. Di Jawa Pos TV. Jawa Pos TV. Yang di sini juga ada basement loh Mbak Feni. Tempat untuk pameran, biasanya anak-anak muda memamerkan foto, memamerkan karya-karya apa bisa di dalam situ. Surabaya Utara menjadi destinasi wisata kota tua. Selain Jalan Panggung, berjarak 500 meter ke selatan terdapat wisata kota tua Jalan Gula Surabaya. Jangan lupa melihat jalan-jalan pagi di setiap jam 7 sampai jam 8. Di Jawa Pos TV. Segmen terakhir Sehat Pagi pemirsa, dan sekarang saya ingin menyapa Bapak Sonata yang ada di Madiun ya. Selamat pagi Pak Sonata. Saya Sonata, dokter, usia saya 69 tahun. Dok, saya ini rutin kontrol tiap bulan ya dok, dan semua normal sejak 2 tahun yang lalu. Saya olahraga jalan biasa gitu loh dok, maksudnya jalan biasa rutin. Bila 2 minggu sekali itu saya bersepeda ringan, apakah boleh dokter? Mohon pencerahannya ya dok ya. Tapi kadang jantung saya itu suka berdebar. Nah saya ini belum operasi pasang ring dok. Jadi kayaknya mungkin disarankan oleh dokternya untuk dilakukan pasang ring. Tapi belum dilakukan pasang ring. Jadi akhirnya Pak Sonata ini rutin jalan, gitu, jalan biasa. Boleh nggak dok kalau seandainya sambil bersepeda juga dok?
Iya, terima kasih Pak Sonata, selamat pagi. Kalau dokter jantung sudah menyampaikan Bapak perlu dipasang ring, berarti itu kemungkinan ini penyakit jantung koroner. Ya. Penyakit jantung koroner berarti penyumbatannya Pak sudah lebih dari 70%. Jadi sebaiknya Bapak begini, kalau pembuluh darahnya itu sudah tersumbat 70%, maka aliran darahnya kan tinggal 30% ya Pak. Kalau Bapak melakukan olahraga, tentunya jantung bekerja lebih keras. Sehingga kebutuhan otot jantungnya juga lebih banyak. Ketika ada sumbatan yang 70%, alirannya kan tinggal 30%. Ini misalnya ya Pak. Kemudian Bapak olahraga dengan cukup berat atau saya tidak tahu, ringan yang mungkin buat Bapak olahraganya sepeda ringan, tapi mungkin buat saya cukup berat. Nah, itu kan individual sifatnya. Nah, kalau misalnya dibuat olahraga jantungnya itu sudah ada sumbatan sebesar itu, kemudian alirannya cuma 30%, olahraga pula, maka kebutuhan otot jantungnya kan tidak bisa tercukupi. Itu yang bisa menyebabkan serangan jantung. Jadi, Bapak kalau yang disebut ringan itu sebetulnya kalau buat kami secara objektif ya Pak, itu adalah jalan kaki tetapi keluhan ketika olahraga hanya sampai agak capek. Atau belum capek sekali, jadi tidak boleh capek. Itu berarti intensitasnya kalau udah capek itu intensitas berat berarti. Intensitas berat dengan kondisi jantung yang perlu dipasang ring itu juga tidak terlalu baik nanti hasilnya atau bahkan menimbulkan serangan jantung. Jadi kalau Bapak boleh nggak saya jalan-jalan pagi santai? Boleh. Tidak bolehnya lebih dari 1 jam. Jadi cukup 30 menit didahului oleh pemanasan dan pendinginan. Boleh tidak saya olahraga sepeda gitu ya, ringan. Nah, sepeda ringan itu yang bagaimana? Buat saya mungkin 4 kilo udah udah capek gitu ya, tapi mungkin buat Bapak nggak capek. Tapi hati-hati, tidak capek itu belum tentu jantungnya tidak capek. Jadi tidak capek tubuhnya, tapi jantungnya belum tentu tidak capek. Dan itu ketahuannya dari mana jantung itu capek atau tidak capek. Itu biasanya kita lakukan tes Pak, tes treadmill, tes leg ergo cycle atau CPET. Dari situ kan direkam tuh jantungnya Pak. Kelihatan, oh ini jantungnya udah capek, padahal Bapak belum capek. Itu bisa terjadi dan itu sering terjadi ketika pasien yang sudah memiliki penyakit jantung melakukan olahraga beyond jantungnya loh ya, bukan beyond atau melebihi kapasitas tubuhnya, dirinya, tapi kapasitas jantungnya. Itu yang sering kecolongannya di situ. Jadi Bapak monggo, Bapak sebaiknya kalau dokter sudah menganjurkan pasang ring atau pasang stent, sebaiknya pasang ring dulu Bapak supaya aman, supaya aman ketika Bapak berolahraga. Dok, boleh dok kasih tips terakhir ya, kasih tips aman nih bagi mungkin yang penyintas jantung untuk berolahraga. Seumpama mungkin belum melakukan rehabilitasi jantung ya, karena memang ini menurut saya mungkin adalah salah satu hal yang baru nih. Saya aja pribadi nggak tahu kalau seandainya di Surabaya gitu ada gitu ya rehabilitasi jantung. Kasih tipsnya dok, bagaimana olahraga yang aman ya, terutama bagi penyintas jantung. Silahkan Dokter Diana. Kalau kita melakukan olahraga, siapapun ingin melakukan olahraga tentu ada patokannya ya. Pertama frekuensi. Frekuensi itu berapa kali? Rata-rata anjuran kami adalah 3 sampai 5 kali dalam seminggu. 3 sampai 5 kali dalam seminggu. Kemudian intensitas. Intensitas ini kalau yang sudah punya penyakit jantung sebaiknya menghindari intensitas berat dulu. Intensitasnya sedang. Kalau ringan tidak memberikan dampak untuk kebugaran biasanya. Jadi intensitas sedang. Gimana sih intensitas sedang itu? Intensitas sedang itu apabila keluhan pada waktu olahraga tidak sampai capek, tapi sampai agak capek saja. Kemudian yang kedua kita lihat dari nadinya. Kalau punya
alat untuk mengukur nadi atau smartwatch misalnya ya. Kita istirahat, kita lihat dulu nadi kita berapa. Misalnya 60 kali per menit. Ini belum olahraga, kita lihat dulu nadinya 60 kali per menit nih gitu. Kemudian kita melakukan olahraga, penambahannya tidak boleh lebih dari 30 kali per menit. Jadi penambahan nadinya. Misalnya kita 60 nih, kita olahraga. Restingnya 60. Terus kita olahraga. Kalau olahraga pasti nadi akan naik. Kalau nggak naik justru berbahaya. Itu pasti ada sakit jantung yang harus segera diperbaiki. Jadi pasti naik. Nah, naiknya itu tidak boleh lebih dari 30. Misalnya 60 kita istirahat, naiknya tidak boleh sampai 100. Maksimal sampai 90 kali per menit. Karena maksimal kenaikannya sampai 30 kali per menit. Itu untuk intensitas. Jadi penambahan 20-30 kali per menit dari nadi istirahat. Yang berikutnya adalah durasinya. Durasinya tidak boleh lebih dari 1 jam. Karena setelah 1 jam itu sudah tidak bermanfaat untuk kebugaran jantungnya. Kebugaran tubuhnya. Tapi kalau kita ingin menurunkan berat badan memang dianjurkan 90 menit. Iya, katanya gitu. Durasinya itu ya. Kalau udah lama nggak olahraga jangan langsung 30 menit. Kita mulai dulu 5 menit, kemudian besoknya 10 menit, 20 menit, 30 menit gitu. Kemudian setelah itu tipenya, tipe olahraganya apa? Yang dianjurkan adalah aerobik. Aerobik itu apa contohnya? Jalan kaki, sepeda, berenang, mendayung. Tapi di sini ada nggak yang mendayung? Ada, kayakin gitu kan dok, nggak ada kan mendayung. Dancing atau dansa ya, itu adalah olahraga yang bersifat aerobik. Nah, tapi sekali lagi tergantung dari kesenangan masing-masing pasien. Jangan olahraga yang dianjurkan berenang padahal pasiennya nggak bisa berenang. Nah, itu nanti persoalan sepele jadi spolo kan? Benar, benar dok. Ya demikian kira-kira. Begitu. Baik kalau begitu dok, ini menarik sekali temanya, tapi kita waktunya sudah mepet, sudah habis nih Dokter Diana. Dokter Diana, kalau seandainya ada pemirsa di rumah ingin datang berkonsultasi langsung ya tentang rehabilitasi jantung ini pasca serangan jantung, bisa menemui Dokter Diana di mana? Prakteknya di mana Dokter Diana? Silakan dok. Iya, terima kasih Bapak Ibu. Gimnasium rehabilitasi jantung saat ini sebetulnya sudah ada di Surabaya. Ada di Rumah Sakit Husada Utama Surabaya dan di Klinik Utama Dharma Husada Premier. Jadi apabila Bapak Ibu ingin mengikuti program rehabilitasi jantung bisa mendatangi Yankes tersebut. Nanti ketemu saya juga Bapak Ibu. Atau kalau ingin berkonsultasi juga bisa di Siloam Hospital Surabaya. Oh, ada dokter juga di situ ya. Baik. Monggo. Baik kalau begitu. Dr. Diana Sarvasti, spesialis jantung dan pembuluh darah, subspesialis prevensi dan rehabilitasi kardiovaskular. Terima kasih banyak sudah mau meluangkan pagi harinya Dokter Diana. Terima kasih sama-sama, semoga bisa bermanfaat untuk masyarakat. Bermanfaat sekali, dapat insight luar biasa ya pemirsa. Sehat selalu ya Dokter Diana. Alhamdulillah, insya Allah buat Mbak Amel juga. Amin, semoga kita bisa jumpa di lain kesempatan. Terima kasih pemirsa sudah menonton acara Sehat Pagi. Memang kita itu sebaiknya mengenali ya diri sendiri, apalagi kalau seandainya Anda memang penyintas jantung. Mungkin alangkah lebih baiknya kalau seandainya kita berolahraga itu jangan sama dengan orang-orang yang bukan penyintas ya. Karena terkadang kita itu suka ada kompetitif jadinya. Alangkah lebih baiknya kalau seandainya kita berolahraga dengan tepat ya, dengan sesama penyintas jantung. Ya udah langsung aja tuh ke rehabilitasi jantungnya tempat Dokter Diana ya. Alia Renomas pamit pemirsa, sehat selalu jiwa dan raganya. Sampai jumpa. Terima kasih.